modul PSAP nomor 6 yaitu akuntansi investasi gitu ya. Akuntansi investasi bahwasanya kita ketahui kemarin itu pengakuannya, recognition-nya diakui ya berdasarkan metode ekuitas gitu ya, dan juga diakui sebagai metode cost gitu ya. Nah, itu dan juga metode konsolidasi ya, sama dengan metode yang diakui dalam SAK ya, SAK komersil gitu ya. Nah, kali ini kita lihat ya aset tetap gitu ya. Bagaimana pengakuannya di sini gitu ya. Nah, aset tetap ya, itu diterapkan di apa ya, di seluruh pemerintahan ya yang menjanjikan laporan keuangan untuk tujuan umum ya. Tidak untuk hutan ya, tidak untuk tambang ya. Nah, itu pengecualiannya. Nah, di mana aset tetap ini meliputi ya sumber daya ekonomi ya yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu ya. Dan aset tetap ini bisa merupakan adalah aset yang berwujud ya. Masa manfaatnya maksimal ya. Nah, lebih dari 12 bulan ya. Nah, itu 12 bulan nah digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Itu dikatakan dengan aset tetap. Lebih dari 1 tahun dengan kata lain. Nah, dalam perolehannya itu diakui dengan yang namanya ada biaya perolehan. Nah, apa itu biaya perolehan definisinya ya? Jadi jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan ya, atau nilai wajar imbalan yang telah dan masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada satu perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan ya. Itu namanya biaya perolehan. Nah, kalau nilai tercatat adalah nilai buku gitu ya. Nah, nilai buku atau nilai yang dihitung dari biaya perolehan. Nah, kalau dia nilai wajar, ya jadi pengakuan nilai wajar juga diakui di sini gitu ya. Dalam perolehan aktiva tetap yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar gitu ya. Artinya nilai tukarnya berapa ya, maka itulah diakui pada saat pertukaran gitu ya. Diakui sebagai nilai wajar itu. Nah, ini yang dikatakan dengan aset tetap itu ya, mulai dari apa ya, yang digunakan dalam sehari-hari lah ya, artinya digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dimanfaatkan entitas lainnya, atau juga hak atas tanah dan juga barang konsumsi gitu ya. Nah, ini udah ya kalau nggak salah ya. Baik, kita lanjutkan di berikutnya ya. Ini udah saya kira. Izin Pak, sudah Pak. Ya, betul. Ya, berikutnya kita lanjut jadi sekalian, yaitu modul PSAP nomor 8, yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Jadi konstruksi dalam pengerjaan. Nah, di sini definisinya adalah apa ya? Lingkupnya adalah entitas akuntansi yang menyelenggarakan pembukuan, yang artinya melaksanakan pembangunan aset lah ya, yang melakukan pembangunan aset tetap yang dilakukan melalui swakelola dan dilakukan melalui pihak ketiga. Nah, ini dikatakan dengan konstruksi dalam pengerjaan ya, lingkupnya. Cakupannya mulai dari tanah gitu ya, kemudian peralatan dan mesin, ya, kemudian gedung dan bangunan, kemudian jalan irigasi dan jaringan. Nah, jadi mencakup ini gitu ya. Jadi apabila kalau dalam praktiknya itu berupa kegiatan multi use gitu ya. Kalau di dalam peraturan pengadaan barang dan jasa sekarang multi use itu kan maksimal 3 tahun gitu ya. Kalau dulu masa apa ya, masa orde baru lah ya, dikatakan kalau dia proyek infrastruktur itu bisa 10 tahun, 15 tahun ya kan, makanya lama dulu. Ya, tapi itu tadi ya, kalau dulu memang murninya pendanaan APBN ya, artinya uh, pembiayaan dari sisi hutang kecil gitu ya. Nah, itu bedanya dulu dengan sekarang. Nah, cakupan kontrak konstruksi meliputi kontrak untuk jasa perencanaan, ya, kontrak untuk perolehan konstruksi, kemudian jasa pengawasan juga. Nah, makanya di sini kontrak jasa pengawasan termasuk di dalamnya untuk konstruksi gitu ya. Karena pada saat pengawasan itu ada melibatkan pihak-pihak
yang namanya pengawas apa gitu ya, pengawas perencanaan, kemudian pengawas pelaksanaan. Nah, jadi konsultan pengawas, konsultan perencana kan gitu kan istilahnya. Nah, maka biaya kontrak atas konsultan perencana dan juga konsultan pengawas itu dibebankan ya, atau juga masuk cakupan dari kontrak konstruksi yang didanai dari APBN atau juga dari APBD begitu ya. Kontrak untuk membongkar atau restorasi aset dan restorasi lingkungan ya. Dan kontrak konstruksi ini meliputi kontrak yang diidentifikasi secara terpisah ya, atau juga kelompok kontrak konstruksi secara bersama ya. Jika satu kontrak mencakup sejumlah aset konstruksi, setiap aset diberlakukan sebagai kontrak yang terpisah. Nah, ini proposalnya juga terpisah. Ya, setiap aset dinegosiasikan terpisah dan biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi ya. Nah, bagaimana pengakuannya? Nah, pengakuannya, recognition-nya diakui sebesar masa manfaatnya. Artinya ini ya, manfaat ekonomi yang besar kemungkinan diperoleh gitu. Kemudian biaya perolehan dapat diukur secara andal, kemudian masih dalam proses pengerjaan gitu ya. Kemudian kalau pengukurannya ya bisa diukur kalau misalkan proyeknya apa ya, barang konstruksi itu swakelola gitu ya. Swakelola gitu ya, bisa diukur secara dengan biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya lain secara khusus yang dibayarkan dan juga secara kontrak gitu ya. Dan termin yang telah dibayarkan, kalau dia menggunakan sistem kontrak ya variabelnya termin ya. Kemudian kewajiban yang masih harus dibayar ya, kemudian pembayaran termin kepada kontraktor ya. Dan penyajiannya disajikan di mana? Biaya konstruksi itu. Nah, udah pasti yang ada di neraca ya. Jadi diakui sebagai aset ya, kelompok aset ya. Artinya konstruksi dalam pengerjaan ya, senilai berapa? Sebesar berapa biaya perolehan yang sudah dikeluarkan, yang meliputi komponennya tadi, termasuk biaya konsultan. Ya. Nah itu. Kemudian biaya pinjaman. Nah juga biaya pinjaman di sini apa ya, bisa dikapitalisasi ya. Jadi bisa dikapitalisasi jika dapat diidentifikasi, dapat ditetapkan secara andal ya. Biaya bunganya juga ya, dan biaya lainnya. Nah, ini. Dan pengungkapan juga dilakukan, yaitu rincian kontrak. Nah, rincian kontrak juga diungkapkan, nilai kontrak juga diungkapkan, jumlah biaya yang dikeluarkan juga diungkapkan, uang muka kerja yang diberikan juga diungkapkan, retensi juga diungkapkan. Nah, ini biasa gitu kan. Kalau misalkan BPK lagi ngaudit, ya kan, proyek jembatan di suatu daerah, dia akan audit sejauh mana tingkat pengungkapan ini. Gitu. Dampaknya kepada opini laporan keuangan. Gitu kan. Makanya kalau kita lihat dari apa ya, kasusnya apa ya, Bupati Bogor ya kan. Nah, Bupati Bogor kan itu di mana proyek-proyek PU itu ada yang dikecualikan, gitu kan. Ada yang nggak diaudit gitu ya. Artinya entitasnya nggak dijadikan sampel. Jadi kalau sudah nggak dijadikan sampel, maka item-item pengungkapan ini nggak diungkapkan, gitu ya. Artinya apa gitu ya, tidak masuk dalam skop pemeriksaan ya. Jadi kalau dia tidak masuk dalam skop pemeriksaan, entitas yang diperiksa itu adalah entitas yang mudah-mudah aja gitu kan. Ya sehingga opininya bisa WTP. Nah, begitu kan. Nah, kalau dia proyek PU itu semuanya dijadikan sampel ya mungkin nggak WTP ya, kebanyakan kepala daerah. Nah, itu apa ya, seperti itulah ya model pengungkapan kalau pengerjaan apa ini ya, kegiatan konstruksi dalam pengerjaan ya, pengungkapannya ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi contohnya suatu satker punya kegiatan membuat robot multifungsi ya, robot dua lengan yang digunakan dalam pengerjaan suatu pekerjaan dengan biaya secara termin 150 juta. Termin 1 100, termin 2 50. Termin 1 telah selesai dengan menghasilkan robot satu lengan ya, dan sudah dapat digunakan dalam membantu suatu pekerjaan dan telah dibayarkan tahun 2019.
pertanyaannya, bagaimana perlakuan akuntansi untuk robot satu lengan? Ya karena ini kan dua tahun berarti ya, 2 termin. Nah, apakah sudah dapat dicatat ya sebagai peralatan dan mesin atau masih diakui sebagai konstruksi dalam pekerjaan? Nah, jadi jawabnya adalah konstruksi dalam pekerjaan, disajikan pada aset ya, yaitu robot satu lengan ya 100 juta tahun pertama ya. Tahun kedua baru nanti 150 juta. Nah, itu caranya apa ya? Caranya mengungkapkan apa ini ya? Konstruksi dalam pekerjaan di laporan keuangan. Ya, baru nanti dinilai ya kewajarannya. Ya, berikutnya adalah akuntansi kewajiban ya. Nah, jadi kita langsung 3 topik ya. Karena nanti ada 14 topik ini. Nah, akuntansi kewajiban mungkin ada pertanyaan ya atau ada diskusi. Silakan jadi sekalian. Sri Lestari Saragi mungkin ada yang mau kita diskusikan? Belum ada, Pak. Ya, atau Nurmala Sari Ritonga? Oke, belum ada ya. Nah, itulah yang terkait dengan konstruksi dalam pekerjaan. Berikutnya adalah akuntansi kewajiban ya. Jadi kewajiban ini bagaimana caranya kita mengakuinya, ya bagaimana mengukurnya, bagaimana menjanjikannya, dan bagaimana mengungkapkannya. Ya. Nah, ini dikatakan dengan lingkup apa ya? Lingkup akuntansi kewajiban utang ya. Nah, jadi utang timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, itu ya. Dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah ya. Nah, utang itu terbagi utang jangka pendek, utang jangka panjang ya. Ini udah biasa ya. Jadi yang dikatakan jangka pendek kurang dari 12 bulan, yang jangka panjang lebih dari 12 bulan. Dan kewajiban jangka panjang jatuh tempo dalam 12 bulan. Nah, ini ya. Nah, 12 bulan tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang ya. Kalau dia jatuh temponya apa ya? Lebih dari 12 bulan ya, diakui dia sebagai kewajiban jangka panjang walaupun dia jangka pendek. Ini. Nah, berasal dari mana itu? Ya berasal dari transaksi pertukaran ya. Transaksi tanpa pertukaran artinya kita beli barang, kita berutang gitu kan, itu pertukaran namanya. Tunggu ada apa ya? Tunggu dalam masa tertentu akan dibayar. Nah, itu namanya pertukaran. Diakui ya besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi dilakukan untuk penyelesaiannya dapat diukur dengan andal pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatannya. Pengukurannya dilakukan secara nilai nominal. Nah itu ya. Diukur dengan nilai nominal, bukan nilai wajar ya, bukan nilai pasar, tetapi nilai nominal atau juga nilai perolehan ya. Nah, utang pada pihak ketiga itu lazim ya terjadi di mana pada saat pemerintah menerima hak atas barang ya termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang dibayar kepada barang tersebut ya. Utang bunga juga ya. Jadi utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Misalnya sekarang APBN Indonesia berapa triliun sekarang di 2022? Ada yang tahu? Lestari Saragi, berapa APBN Indonesia? Tahu? Delvina, APR Paya Surbakti, berapa APBN Indonesia? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Di bulan Februari tahun 2022 sebesar 282,7 triliun, Pak. Bukan bunga ya, tapi APBN. 1 tahun. Berapa APBN Indonesia? Kalau itu kan realisasi ya, mungkin ya realisasi per Februari ya. Yang dianggarkan 1 tahun 2.700 triliun gitu ya. Jadi ada 2.700 triliun. Nah,
di situ ada komponen biaya bunga, gitu kan? Karena kan APBN itu strukturnya meliputi apa? Ini ya, penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, gitu kan? Ketiga pos itu. Nah, dari ketiga pos itu ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan, gitu kan? Nah, jadi kalau dia bunga masuk ke mana? Pembayaran bunga. Ya, pos pendapatan, pos belanja, gitu kan? Pos belanja dia kan bayar utang. Nah, ada berapa triliun yang jatuh tempo tahun 2022? Nah, itu harus tahu gitu ya. Jawabnya adalah 420 triliun. Nah, jadi 420 triliun itu kita berat sekarang sebenarnya ya, kondisi Indonesia ini. Jadi bayar bunga ya 420 triliun. Ya makanya itu tadi ya, premium nggak ada lagi. Atau juga subsidi kesehatan nggak ada lagi kan, orang udah bayar BPJS. Kalau dulu ditanggung kan. Nah itu karena bunga ya, bunga jatuh tempo ini yang berat. Kemudian pada akhir pelaporan saldo pungutan potongan PFK ya yang belum disetorkan kepada pihak yang berwenang harus dicatat dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang harus disetorkan ya. Utang transfer juga gitu ya. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain. Itu diakui. Kemudian utang jangka panjang apa saja? Nah, utang jangka panjang nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan bagian utang jangka panjang jumlah yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal laporannya. Nah, di APBD begitu juga ya, diperkenankan sekarang ya, utang jangka pendek maupun juga utang jangka panjang bagi daerah. Yang belum diperkenankan utang luar negeri gitu ya. Karena kalau dia utang luar negeri, setahu saya di aturannya belum ada. Gitu ya. Tapi kalau utang pada pihak ketiga itu lazim ya pada pos APBD. Kemudian juga perubahan valuta asing bisa menyebabkan utang ini. Makanya kalau kurs itu sangat rentan ya terhadap APBD dan APBN. Nah, karena dalam hal itu makanya ada asumsi kurs dolar gitu kan. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral ya. Jadi kurs tengah Bank Indonesia dolar berapa? Setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah. Ya. Kemudian bukan kurs apa ya, bukan kurs akhir periode ya, tapi kurs tengah. Biasanya Bank Indonesia ada mengeluarkan pengumuman ya terkait dengan berapa kurs tengah. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dengan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan dan penurunan ekuitas periode berjalan. Ya. Tunggakan itu juga menjadi utang ya. Jadi ada tunggakan jumlah tagihan yang jatuh tempo, namun pemerintah tidak membayar ya jumlah pokoknya dan bunganya. Maka kelompoknya masuk kelompok kewajiban ya. Kemudian penghapusan piutang boleh juga ya, diperkenankan. Artinya pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur. Nah ini. Kemudian diselesaikan melalui penyerahan aset kas maupun non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatat ya. Jika dengan aset kas debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama ya dengan jumlah pembayaran kas di masa depan sesuai dengan persyaratan baru ya. Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur ya. Dan diungkapkan di mana? Di catatan atas laporan keuangan ya. Nah, pengungkapannya utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci ya dalam bentuk schedule utang. Nah, mulai dari jumlah saldo kewajiban jangka pendek, jumlah saldo kewajiban berdasarkan pada jenisnya, ya, bunga pinjamannya, konsekuensi penyelesaiannya, perjanjian restrukturisasi hutang, ya, jumlah tunggakan pinjaman, ya, biaya pinjaman, semuanya harus didisclose, ya, di disclosure seperti ini di CALK ya, di catatan laporan keuangan ya. Dan PSAP dalam hal ini apa ya, perubahan estimasi dan operasi juga apa ya menjadi topik nantinya.
Nah, itulah kira-kira berkaitan dengan topik ini ya, akuntansi utang dan juga apa ya, apa tadi ya, konstruksi dalam pekerjaan. Nah, silakan mungkin ada yang mau kita diskusikan. Izin Pak mau bertanya. Ya, silakan. Yang sekarang ini kan Pak ada sumbernya itu kan SPSN ya Pak, atau surat berharga syariah negara. Ya. Nah sekarang itu SPSN itu kan Bapak bilang tadi kan nggak cuma 2 tahun ya untuk perpanjangannya. Sekarang untuk masa pelaksanaan konstruksi biasanya kan multi years. Sekarang udah tanggal jamak ya Pak ya. Ya, tahun jamak. Nah sekarang itu kan banyak rata-rata bukan rupiah murni Pak, tapi juga menggunakan SBSN anggarannya. Nah, kan itu bahasanya surat berharga syariah negara. Apa boleh dipakai, Pak? Dengan alasan apa dipakai dengan SBSN? Kenapa nggak rupiah murni aja pengerjaan konstruksi sekarang, Pak? Gitu. Iya, itu tadi ya. Jadi kenapa harus kalau dia surat berharga konvensional namanya SUN ya kan? Surat utang negara. Ya, itu yang konvensional. Nah, tapi kalau untuk proyek-proyek apa ya, proyek-proyek yang berbasis apa ya di Kementerian Agama misalnya kan, itu diterbitkan surat utang lain yang namanya suku gitu kan. Nah, itu adalah alternatif utang, itu semuanya adalah utang ya. Utang negara gitu kan. Tapi utangnya beda. Utangnya dari mana? Dari rakyat sendiri gitu kan. Jadi bukan lagi utang dari IMF ya, utang luar negeri, tetapi kita masyarakat ya, kalau ada yang berminat mau mendapatkan pendapatan bagi hasil ya kan, maka belilah SUN ya, tergantung jumlah nominalnya, maka itu dianggap sebagai pembiayaan, nantinya digunakan untuk membiayai itu tadi, bangun jembatan ya, bangun gedung, bangun ya proyek-proyek yang semuanya sumbernya hutang. Nah itu ya, kalau dia di Depak membangun madrasah, membangun kampus UIN gitu kan, membangun kampus baru gitu kan, UIN di Tuntungan, itu sumbernya dari mana? Dari suku gitu ya. Nah, surat utang. Nah, jadi itu didanai dari hutang. Jadi timbul kewajiban ya dalam bentuk penerbitan surat utang yang dibayarkan pokoknya dan dibayarkan bunganya ya, atau dibayarkan bagi hasilnya. Nah, itu dia. Sama Pak, izin Pak satu lagi. Ya. Terkait itu kalau rupiah murni itu nggak bisa masuk ke dana SBSN ya Pak. Jadi kalau misalnya pekerjaannya itu kekurangan dana dan ternyata kan udah nilainya itu sesuai pagunya sudah cukup, ternyata di sepanjang perjalanan dibutuhkan dana gitu kan Pak. Ya. Apa nggak bisa diambil dari rupiah murni Pak, dimasukkan ke SBSN, atau dari PNBP nggak bisa dimasukkan ke SBSN Pak? Gitu. Ya. Nah, makanya dalam pembiayaan itu terjadi kekurangan dana, ya maka harus diusulkan kembali gitu kan pada anggaran tahun berikutnya. Ya karena kan itu semuanya harus mendapatkan persetujuan gitu kan, persetujuan dari legislatif. Nah, jadi persetujuan legislatif itu harus direncanakan ya, kekurangan dananya berapa gitu kan. Maka itu menjadi apa ya? Kalau maka nanti masuk ada yang namanya, kalau dia kelebihan ya maka masuk silpa gitu kan. Tetapi kalau dia kekurangan, ya maka masuk penerimaan pembiayaan. Nah, jadi penerimaan pembiayaan itu tadi apakah menambah hutang lagi gitu ya, nah, itu masuk kepada pos penerimaan pembiayaan. Tapi harus dianggarkan, ya, harus mendapatkan persetujuan ya di APBD atau biasanya di PAPBD ya kekurangannya. Saya kira itu. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini untuk yang jumlah tunggakan ini kan Pak, berarti kan pemerintah itu nggak mampu gitu kan Pak untuk membayar tagihannya gitu. Nah, untuk itu kan berarti pasti beban bunganya pun lebih banyak gitu kan Pak. Ya. Nah, untuk menanggulangi itu pemerintah upayanya seperti apa itu Pak? Karena kan semuanya kan sudah dianggarkan, tetapi ada kemungkinan gitu pemerintah tidak mampu bayar gitu Pak. Ya. Ya, jadi itu tadi gitu ya. Ini banyak terjadi ya pada beberapa itu tadi harus dianggarkan kembali gitu ya. Jadi makanya timbul di neraca ya. Ya, timbul di neraca itu adalah hutang ya, hutang jangka pendek maupun juga hutang jangka panjang. Jadi ini di dalam PSAP nggak ada disebutkan
atau ada peraturannya nggak disebutkan ya berapa lama hutang itu harus dilunasi. Ya. Nah, tetapi diakui ya dengan konsep accrual basis, nah itu diakui disajikan di neraca, tetap menjadi kewajiban dan itu harus melalui siklus penganggaran untuk pembayarannya. Jadi pembayarannya mengikuti ya pengesahan ya melalui mekanisme pengesahan APBD ya untuk membayar hutang, disetujui atau tidak, gitu kan? Ya, jadi kalau nggak disetujui, nah bisa juga ya, tetapi itu tadi ya rawan gugatan. Tapi biasanya apa ya tunggakan tadi itu dibayar ya, tetapi jangka waktu pembayarannya bisa lama. Makanya diakomodir ya di dalam neraca. Ya ada disajikan di neraca hutang jangka pendek kepada pihak ketiga ya, hutang jangka panjang kepada pihak ketiga tetap dibayar. Tunggakan. Diakui ya. Itu Lestari. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya program kita menjadi sekalian dari 2 materi ini, dan kita lanjutkan minggu depan ya. Ada berapa kali pertemuan kita, Roy Satria? Kita udah ini yang keempat, Pak. 4 ya? Ya. 4 ya. Ada 6 atau 7 ya? Iya Pak, 6, 7. Yang ke-8 kalau nggak salah ujian final. Gitu. Ya, baiklah. Nanti saya berikan materi untuk papernya ya. Untuk nanti ujiannya nanti kita udah selesai akhirnya. Ya, baik Pak. Ya, baiklah. Untuk itu saya kira materi kita sudahi dan salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan adik-adik. Makasih, Izin, Pak. Ya, sama-sama. Izin nih. Ya.